Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Munal Haniah, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023 UIN Wali Songo, kelas Sejarah Kebudayaan Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan PPL yang kedua. Selamat datang di MINU Benetku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Aisyah dan Hafiz. Kenapa itu? Sakit. Oh, Mbak Ica sakit ya. Gimana perasaannya hari ini? Senang. Kenapa kok senang? Mau bermain peran ya nanti ya? Alhamdulillah sehat semua ya Mbak Ini ya? Sehat. Sudah sarapan tadi? Siap untuk belajar ya? Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, biar belajarnya itu ada manfaatnya, kita dapat kebaikan, kita baca dulu basmalah bersama-sama. Kemarin Bu Hani sudah menjelaskan tentang hijrah ke Habasyah yang pertama. Ya, gimana peristiwanya Mbak? Kapan terjadinya itu? Ada kambing kenabian 5 kenabian. Oh, 5 kenabian. Berapa orang yang ikut? 10. Siapa yang memimpin? Pak Umar bin Khattab. Kenapa kira-kira Nabi Muhammad mengutus para sahabat untuk berhijrah? Kenapa? Kota Mekah sudah tidak aman lagi. Kaum muslimin disiksa oleh biar aman disuruh berhijrah kemana Mbak? Habasyah. Kenapa kok ke Habasyah? Karena di Habasyah lebih aman. Lebih aman. Memiliki Rajanya raja yang sifat baik. Rajanya Nabi Muhammad ikut apa enggak? Kenapa Nabi Muhammad enggak Karena ikut? ingin bertetap karena ingin mendakwakan agama Islam juga sama kamu. Iya, karena ingin mendakwakan agama Islam di kota Mekah. Jadi waktu dulu ya begitu susahnya untuk menjadi seorang Muslim, ya, karena harus menerima siksaan dari kaum kafir Quraisy. Tetapi sikap para sahabat pada saat itu gimana? Bahkan ikhlas ketika harus melaksanakan hijrah, ya, harus meninggalkan kota kelahiran, ya, harus menempuh perjalanan yang jauh. Jadi intinya kalau kita punya masalah kita harus marah-marah apa harus sabar? Harus sabar. Kali ini Bu Hani akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu hijrah ke Habasyah yang kedua. Ya. Tujuan pembelajaran kali ini kalian bisa memahami peristiwa hijrah ke Habasyah yang kedua, bisa mengambil ibrahnya, ya, bisa meneladani sifat-sifat para sahabat yang nantinya akan berhijrah ke Habasyah yang kedua. Sudah siap? Kalau sudah, bukunya sekarang dikeluarkan. Panggil Bu Hani. Apa itu? Mempersiapkan sudah buka halaman 42. Kalian baca sebentar ya, 5 menit ya, supaya nanti kalau Bu Hani menyampaikan materi kalian sudah paham, sudah agak paham.
kejadian hijrah ke Habasyah yang pertama, kaum muslimin kemarin di Habasyah selama berapa bulan, Mbak? 3 bulan. Nah, setelah kejadian itu kaum kafir Quraisy di Mekah semakin marah apa semakin senang sama kaum semakin marah. Penyiksaan yang dilakukan semakin besar ya. Akibatnya Nabi Muhammad ini mengutus kaum muslimin untuk hijrah lagi ke Habasyah. Terjadilah hijrah yang kedua. Ya, kira-kira kapan terjadinya? Tahun ke-7 kenabian atau tahun 616 Masehi. Berapa orang yang ikut? 244. Hah? 15 kan hijrah yang pertama. 101 orang terdiri dari 83 laki-laki dan 18 perempuan. Kali ini dipimpin siapa? Eling-eling, hijrah ke Habasyah yang kedua dipimpin oleh yang kedua Ja'far. Kalau yang pertama Utsman bin Affan. Mendengar kaum muslimin kembali hijrah, kaum kafir Quraisy ini juga tambah marah ya, dan segera mengirim utusan ke Habasyah. Kalau kemarin dia tenang-tenang saja, kalau sekarang ini mengirim utusan ke Habasyah. Coba kita lihat videonya ya. Apa mereka berhasil lolos lagi? Tidak akan aku biarkan hal ini terjadi untuk kedua kalinya. Tenanglah, wahai saudaraku, aku punya ide bagus. Bagaimana jika kita beli hadiah mewah untuk para penguasa negeri Habasyah, lalu kita minta raja untuk menyerahkan mereka? Itu ide yang sangat. Biarkan hal ini terjadi untuk kedua kalinya. Tenanglah, wahai saudaraku, aku punya ide bagus. Bagaimana jika kita beli hadiah mewah untuk para penguasa negeri Habasyah, lalu kita minta raja untuk menyerahkan mereka? Itu ide yang sangat bagus. Aku akan memilih 2 orang yang paling cerdik akalnya dan pintar dalam berdebat untuk menemui raja. Keesokan harinya, berangkatlah 2 orang utusan kaum Habasyah Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Amr bin As ini terkenal orangnya cerdik ya, orangnya cerdik, pintar merayu, pintar berbicara. Utusan dari kaum kafir ya tadi ya, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Kira-kira apa tujuannya utusan kaum kafir Quraisy datang ke Habasyah? Membujuk raja agar menyerahkan kaum muslimin kembali. Membujuk rajanya agar menyerahkan kaum muslimin. Kita lihat lagi ya. Sesampainya di negeri Habasyah, sebelum menemui raja, keduanya mendatangi para uskup di rumah ibadah mereka. Selamat siang para uskup yang terhormat. Kami berdua adalah utusan dari Mekah. Kedatangan kami untuk mengabarkan kepada raja dan suatu hal yang penting. Jika memang hal penting bahwa kalian tidak langsung saja menghadap raja, aku bisa mengantarkan kalian. Sebelum menghadap raja, kami ingin meminta dukungan kepada kalian para uskup. Raja akan mendengarkan kami jika kalian berada di pihak kami. Maukah kalian membantu kami? Katakan lebih jelas supaya kami mengerti maksud kalian. Para uskup meminta kepada kedua utusan ini untuk menyampaikan secara detail maksud perkataan mereka. Beberapa waktu lalu telah datang para pelayan kaum kami ke negeri Habasyah. Tentu kalian mengenal mereka, bukan? Para pelayan itu telah memecah belah kesatuan dengan keluar dari ajaran nenek moyang kami. Hal tersebut menyebabkan kekhawatiran di hati para besar kaum kami. Amr bin Al-Ash dan Abdullah bin Rabi'ah berusaha sekuat tenaga untuk menghasut para uskup, bahkan menawarkan hadiah mewah. Jadi kalian ingin agar Raja Najasyi mengusir mereka dari Habasyah?
Iya, para pengusaha kaum kami tidak ingin kedatangan mereka justru memprovokasi para penduduk dengan ajaran baru yang dibawanya. Jika benar seperti itu, kita harus bertindak secepatnya. Terima kasih banyak wahai para uskup yang terhormat. Pembesar kaum kami menitipkan hadiah ini untuk kalian. Silahkan diterima. Kami pastikan berada di pihak kalian. Ya, itu tadi utusan kaum kafir Quraisy. Sebelum menemui raja, mereka menemui uskupnya dulu atau pendetanya dulu atau penasehat rajanya dulu ya. Tujuannya kalau pendetanya sudah bisa dibujuk, nanti tinggal membujuk rajanya ya. Tadi sambil bawa apa, Mbak? Hadiah ya, supaya mau dibujuk menyetujui permintaan kaum kafir Quraisy. Yaitu apa tadi permintaannya? Permintaannya apa mau? Ingin menyerahkan kaum muslimin. Ya, biar mau menyerahkan kaum muslimin ya. Menghasut Raja Habasyah agar mengusir kaum muslimin yang tinggal di Amr bin Al-Ash dan Abdullah bin Rabi'ah bersama para uskup mendatangi istana kerajaan. Wahai yang mulia, sesungguhnya ada beberapa orang bodoh yang telah menusuk ke Nabi Anda. Mereka ini telah memecah belah antara kaumnya dan lari dengan membawa ajaran baru yang sesat di negeri ini. Para pembesar kaum kami minta agar Anda bersedia menyerahkan para penyusup ini. Para uskup juga berusaha meyakinkan Raja Najasyi. Perkataan kedua orang ini benar yang mulia. Biarkan perkara ini diselesaikan oleh orang-orang yang berhak mengurusinya di Mekah. ya, kira-kira ketika pendetanya ini bilang sama raja, apa raja langsung menyetujui apa enggak? Tidak. Kenapa kok raja enggak menyetujui? Karena raja itu adil, bijaksana ya. Jadi tidak hanya mendengarkan satu pihak, tapi juga mendengarkan pihak lain. Raja akan berusaha mencari informasi dari pihak lain. Pihak lain itu siapa, Mbak? Ja'far bin Abu Thalib yang dari kaum Muslim. Ya. Aku akan memutuskan perkara ini setelah mendengar pernyataan dari kedua belah pihak. Mereka juga memiliki hak untuk bicara. Raja Najasyi tidak terburu-buru mengiyakan usulan para uskup. Beliau perlu membuktikan kebenarannya, sebab hal ini terjadi di negerinya. Kemudian Raja memerintahkan kepada pengawalnya untuk memanggil perwakilan dari orang-orang Muslim. Katakan kepada para pendatang dari Mekah, aku ingin bertemu mereka di istanaku. Baik, wahai Raja. Momen yang ditunggu semua orang akhirnya tiba. Kaum Muslim datang dengan membawa juru bicara mereka, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Aku ingin tahu, seperti apakah agama kalian yang sampai membuat kaum kalian terpecah belah? Ja'far menjawab pertanyaan Raja Najasyi dengan penjelasan yang panjang. Wahai Raja, dulu kami orang-orang jahiliyah, gemar menyembah berhala, memakan bangkai, memutus silaturahim, menyakiti kaum yang lemah, minum minuman keras, dan melakukan perbuatan buruk lainnya. Sampai kemudian Allah SWT mengutus seorang Rasul dari kalangan kami yang semua kebaikan ada dalam dirinya. Beliau mengajak kami untuk menyembah hanya kepada Allah dan meninggalkan sesembahan yang hina. Apa barusan yang kau katakan, wahai Ja'far? Kau telah menghina berhala sesembahan kami. Kami menyembah jiwa yang hidup di dalamnya. Hal itu yang membuat kami dekat kepada Tuhan. Wahai Am, tidak semua orang berpikir seperti kalian. Engkau tidak berhak memaksa orang lain meyakini apa yang kau yakini. Melanjutkan penjelasan wahai Ja'far. Kemudian Ja'far mengungkapkan alasan hijrah ke Habasyah kepada Raja Najasyi. Namun sayangnya kaum kami tidak dapat menerima hal itu. Mereka berusaha untuk mengembalikan kami terhadap sesembahan mereka dengan siksaan dan tekanan yang berat. Setelah mendengar tadi ya pendapat dari Ja'far bin Abi Thalib, karena memang pendapatnya masuk akal dan memang agama yang dibawa Nabi Muhammad itu sama, dari lentera yang sama dengan Nabi Isa. Akhirnya Raja
Nabi masuk Islam, ya. Dan kaum muslimin yang di Habasyah dibiarkan tinggal di situ, diberi kebebasan untuk beribadah. Tapi tongkatnya Raja Habasyah. Nah itu kan belum masuk Islam ya. Itu belum masuk Islam ya, masih beragama Nasrani. Setelah percakapan itu loh baru masuk Islam. Kemarin kita sudah melihat masjid untuk Raja Najasyi ya, yang diberi nama Masjid Najasyi. Katanya ngantuk ya di setelah video, katanya kok ngantuk ya. Udah, ada yang mau ditanyakan Mbak? Udah paham? Udah. Biar tidak ngantuk, sekarang berdiri dulu semuanya, berdiri ya. Kita SBK sebentar biar semangatnya tumbuh lagi ya. Ini temannya satu kelompok ini harus saling melihat ya. Kalau Bu Reni bilang satu, kamu bilang halo ya. Coba cek satu. Halo. Kalau Bu Reni bilang dua, hai gitu ya. Kalau bilang dua, kalau bilang tiga, yes, gitu ya. Tiga, Yes. satu, satu, dua, tiga. Nah, sekarang lihat temannya ya. Kalau temannya ada yang melakukan kesalahan, nanti akan berani tanya. Ya, ayo lihat temannya. Satu. Ya sudah dimaafkan. Lagi ulangi. Nanti dulu ya. Konsentrasi ya. Konsentrasi. Satu. Tiga. Satu. Tiga. Dua. Belum ada yang salah ini. Oh iya, sini katanya. Siapa? Sini juga. Kalau nggak bisa jawab nanti berdiri di situ terus ya. Nama Raja Habasyah siapa? Nama Raja Habasyah. Ini dulu. Namanya Raja Habasyah, namanya siapa? Ayo berdiri di situ. Berdiri di situ dulu. Najasyi ya, duduk sana. Oh berdiri, masih berdiri. Pemimpin Hijrah Habasyah yang pertama. Duduk. Pemimpin Hijrah Habasyah yang kedua. Ja'far bin Abu Thalib. Naik apa pergi ke Habasyah? Naik kapal lewat laut apa? Laut Merah. Berapa lama tinggal di Habasyah yang pertama? Kurang lebih 3 bulan. Nama kaum kafir Quraisy yang diutus pergi ke Habasyah? Abdullah dan Amr ya. Konsentrasi. Satu. Tiga. Ya sudah salah ya, salah kita kok kene. Agama Raja Habasyah Nasrani. Duduk. Habasyah berada di benua Afrika. Duduk. Habasyah sekarang namanya Ethiopia. Sikap sahabat yang pergi ke Habasyah gimana? Ikhlas walaupun meninggalkan tempat tinggalnya. Betul ya, sebab Nabi Muhammad menyuruh ke Habasyah. Selain itu alasannya ya benar ya. Sebab Nabi Muhammad menyuruh
tidak selamat. Karena kaum muslimin disiksa oleh kaum Quraisy. Yuk ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Sekarang ada tugas kelompok buat kalian ya. Iya. Kemarin Bu Eni sudah itu ya sudah mengatakan tentang tugasnya. Tugasnya adalah bermain perang. Jadi nanti setiap kelompok ada yang menjadi siapa Mbak? Pendetanya. Kemarin tak suruh buat nama, sudah dibuat namanya. Silakan sekarang dikeluarkan, nanti gantian per kelompok maju ya. Yuk dikeluarkan. Beres. Kelompok 1 silakan maju. Yuk. Rajanya, sini rajanya. Ya. Ini kamu datang. Ya. Ya, mulai. Sang kaum kafir Quraisy datang ke raja. Silakan. Di sini aja. Ya. Diam dulu. Wahai Tuan Raja, sesungguhnya beberapa orang yang masih anak-anak paman kami memasuki negara Anda sebagai seorang asing. Pergi kalian berdua, demi Allah tidak akan keserahkan mereka kepada kalian. Ambil hadiah kalian. Ya, tepuk tangan. Yo, kelompok 2 silakan maju. Kelompok 2. Pendeta. Ini jadi Ja'far. Ini jadi Ja'farnya keren ya. Ja'farnya nanti ya, nanti dipanggil. Yuk. Enggak boleh hadiah ya. Oke ya, mulai. Yuk. Keperluannya, pergilah kalian berdua. Demi Allah, tidak akan kuserahkan mereka kepada kalian. Ambil dia. Oke ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan maju. Sesungguhnya ini dan apa yang dibawa oleh Isa adalah bersumber dari suatu Wahai rakyat Habasyah, para pendeta dan rohim sekalian, demi Allah, apa yang mereka nyatakan tentang Isa tidak lebih dari ini. Selamat datang umat muslim. Aku bersaksi bahwa beliau adalah utusan Allah dan beliaulah yang kami dapatkan berita dari dalam Injil. Pergilah kalian berdua, demi Allah tidak akan kuserahkan mereka kepada kalian. Ambil aja kalian. Sekarang silakan kelompok 4.
tidak akan diserahkan mereka kepada kalian. Ambil hadiah kalian. Tepuk tangan untuk kelompok 5 ya, duduk semua. Alhamdulillah tadi sudah maju semua ya dari kelompok 1 sama 5. Tadi Bu Heni lihat aktingnya, kemudian properti yang dipakainya, ya, intonasinya. Bu Heni mau memilih kelompok terbaik, semoga menjadi motivasi buat yang lain ya. Kelompok terbaik jatuh pada ada hadiahnya ya. Nonton. Kelompok 3. Ini ya, yang lain sama yang lain. Jangan iri ya, atas Iya, selamat. Silakan duduk. Jangan iri. Silakan duduk. Ya. Lucu ya Bu. Saya mau bagus ya. Dan gimana pembelajaran hari ini, seru apa enggak? Seru. Tadi sudah bermain peran, gimana watak Raja Habesha gimana? Bijaksana ya. Wataknya Jafar gimana? Wataknya Jafar membela kebenaran ya, walaupun berat harus mengatakan yang sebenarnya. Gimana wataknya Amr bin As bagaimana tadi? Sombong ya. Apa itu, licik ya, licik menghasut Raja Habesha ya. Senang ya pembelajaran pada hari ini ya. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Nanti kita belajar lagi tentang hijrah ke Habesha, terus belajar tentang hikmah apa yang bisa diambil dari pembelajaran hijrah ke Habesha yang pertama maupun yang kedua. Tugas untuk kalian ya, ini silakan dicatat ya. Ya, dicatat. Bu Heni mau tahu sejauh mana kalian memahami materi yang sudah Bu Heni jelaskan hari ini. Ya.